Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan materi tentang metode ya. Kalau kemarin metode yang kita pelajari adalah fungsi. Oke. Apa itu metode? Metode adalah suatu subroutine atau unit atau modul ya yang ada pada suatu sistem. Nah, metode ini digunakan untuk membuat komputasi lebih fokus pada fungsi dan tujuannya masing-masing ya. Katakanlah ada pada suatu lembaga, oke, kita akan memiliki di lembaga tersebut ada bagian acara, ada bagian logistik, ada bagian bendahara, ada bagian dokumentasi, ada bagian foto-foto ya, selain dokumentasi yang membuat sertifikat dan lain sebagainya. Nah, sama halnya seperti metode ya. Kalau ada suatu program utama, bisa kita jadikan beberapa metode. Ada metode untuk halaman login, ada metode untuk mengurusi bagian pendaftaran, ada metode untuk mengurusi bagaimana misalkan kalau di suatu media sosial Facebook itu bisa menambahkan teman ya. Bagaimana suatu metode bisa memiliki fungsi untuk mengirimkan pesan dari A ke B atau mungkin dari A ke banyak gitu ya, atau mungkin melakukan posting entah di Instagram ya atau mungkin di Facebook. Itu adalah metode, masing-masing metode memiliki kegunaannya masing-masing ya. Kenapa diperlukan metode tadi? Untuk lebih memfokuskan ya perhatian dan tujuan dari tiap unit yang hendak dibangun ya. Kalau kemarin kita membuat suatu metode, ini adalah programnya kalkulator sederhana ya. Kalkulator sederhana. Oke. Nah, di kalkulator sederhana di sini, nah kita memiliki misalkan nama fungsinya adalah function tambah ya. Fungsi tambah. Oke. Nah, ini ngadat lagi laptopnya tidak muncul. Nah, function fungsi tambah dia butuh misalkan A dan B ya. Tipenya adalah integer, misalkan boleh real silakan, dan integer ya. Di sini ada begin and titik koma ya. Tambah ya sama dengan titik 2 sama dengan A plus B. Oke. Sehingga kalau kita tulis misalkan di dalam program utama yang saya blok di sini adalah program utama ya kemarin ya. Nah, misalkan selamat datang misalkan di sini. Selamat datang di kalkulator sederhana ya. Misalkan seperti ini. Oke, terus ada tulisan lagi write-len atau write. Nah, di sini kita tulis misalkan input nilai pertama nanti akan diproyeksikan sebagai A ya, lalu ada lagi di sini kita tulis input nilai kedua ya. Nah, oke. Nilai pertama, nilai kedua nanti akan disimpan oleh kita kasih di sini tulisan var ada nilai 1 ya, atau kita sebut dengan angka 1 dan angka 2 tipenya adalah integer ya, sehingga bisa ditambahkan okay, ke suatu variabel ya. Nah, angka 1 berarti return angka 1 ya, sedangkan angka 2 return angka 2. Oke. Nah, saat kita akan memanggil nama fungsi, yakni adalah fungsi tambah ya, fungsi tambah, maka bisa kita sampaikan beberapa contohnya adalah write-len gitu ya, write-len hasil tambah ya bilangan tersebut. Oke.
titik dua sama dengan ya koma. Oke, kita bisa panggil nama fungsinya tambah ya, yakni angka satu dan angka 2 ya. Nah, angka satu oke, akan diproyeksikan dia ya, seakan-akan dimiripkan dengan A ya. Kalau kita istilah komputasinya namanya adalah di passing ya, di passing secara values ya. Oke, ada passing secara variabel ya. Nah, di sini karena masih angka berupa reference ya. Reference artinya variabel ya. Oke, maka kita sebut adalah passing by reference ya. Oke. Nah, kalau kita coba run ya, ada yang keliru nggak ya? Mudah-mudahan tidak ada. Input bilangan pertama, misalkan 10 ya. Lalu ketika kita tekan enter, bilangan kedua 20, maka hasilnya adalah 30 ya. Oke, ini hasilnya 30 ya, setuju ya. Oke, lanjut lagi. Nah, apa bedanya kalau kita tuliskan langsung, misalkan, oke, Redland tambah ya. Nah, di sini langsung misalkan 100 ditambah 200. Bedanya dengan yang terakhir ya, kita tuliskan tambah, fungsi tambah 100 dan 200. Nah, itu 100 akan diproyeksikan ya seperti variabel A ya. Seperti variabel parameter A, oke. Nah, sedangkan 200 sebagai B ya. Artinya dia sebagai passing by value, passing ya dilewatkan secara nilainya langsung. 100 itu nilai, 200 nilai. Tapi kalau misalkan dia di sini angka satu itu baru variabel ya. Ya, variabel di sini pun menunggu instruksi dari kita. Kita ngetikkan angka berapa? Kita ngetikkan angka satu, ngetikkan angka 1000 atau ngetikkan angka 5 ya. Masih nunggu ya. Contoh lagi ya kalau misalkan kita run di sini. Oke. Selamat datang kata dia. Nilai pertama misalkan 9 ya. Nilai kedua misalkan 1 gitu ya. Maka hasil yang pertama ya yang ada di sini. Oke, hasil yang pertama ini. Nah, maka dia hasilnya 10 ya. Sedangkan yang baris di 21 akan tetap menghasilkan 300 ya. Kita coba cek di sini. Nah, hasilnya adalah oke, ada apa nih? Ngadat lagi. Astagfirullahaladzim. Oke. Nah, jadi ada pemahaman tentang passing by values dan passing by reference ya. Nah, kalau passing by values dia langsung nilainya, sedangkan passing by reference dia masih berupa alamat ya. Oke, kita sambil nunggu coba run. Oke, kemana nih hasilnya? Kita tekan run lagi. Oh, ternyata kosong ya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Oke, tadi 9, terus 1, maka hasilnya yang pertama 10, yang di bawah adalah 300 ya. Nah, selalu seperti itu dia. Oke. Bagaimana sekarang selain fungsi ya? Apakah ada? Ada. Ya, ini adalah prosedur ya, bisa kita bikin ya. Nah, bedanya kalau prosedur dia tidak ada operasi untuk mengembalikan nilai ya. Di sini operasi mengembalikan nilai, nah ada kata-kata tambah sama seperti nama fungsinya ya. Tambah sama dengan tambah di sini ya. Nah, itu artinya dia sama gitu ya.
Oke. Nah, sedangkan kalau kita ingin mendeklarasikan fungsi, ya, misalkan hanya untuk memberikan informasi, ya, misalkan namanya adalah prosedur, ya. Nah, sekarang selain fungsi, prosedur info tambah. Nah, seperti ini. Maka dia menambahkan nanti langsung titik koma, ya, karena tidak ada apa namanya tipe data seperti fungsi, ya, tidak ada nih di sini. Kalaupun mau ditambahkan parameter, boleh silakan. Misalkan ada A sama B, boleh. Misalkan A dan B, tipenya integer, ya. Nah, di sini sama nama variabelnya seperti di atas A, tapi sudah beda prosedur, ya, beda fungsi. Oke. Nah, apalagi tipenya beda. Yang satu dia fungsi, yang di sini prosedur, ya. Nah, prosedur itu hanya memproses. Nah, gitu. Nah, beri di sini begin, ya, N, ya, titik koma. Dia hanya memproses di sini misalkan ada tulisan Redland, ya, misalkan hasil penjumlahannya misalkan titik 2 sama dengan, nah, di sini kita bilang A plus B, ya, ini contoh, ya. Kalau kita panggil dia di bawah, nah, cara pemanggilannya kita langsung panggil nama prosedurnya, info tambah, katanya dia angka 1 dan angka 2, ya. Seperti ini, ya. Kalau kita run, oke, akan muncul, oh, ada yang keliru, ya. Starter syntax error 32 baris 16, ya. Baris 16 kurang satu kurungnya lagi, ya. Oke, kita run. Kita coba angkanya 9, ya. Di sini satunya misalkan 2, ya. Berarti 11 hasilnya, ya. Kecuali yang 100 dengan 200. 100 tambah 200 300, ya. Seperti itu. Nah, 11, ya. Hasil penjumlahannya, nah, sama, ya, hasil penjumlahannya di sini ada tulisan. Hasil penjumlahannya adalah 11, ya, 9 tambah 2, ya. Begitu juga yang di sini, ya. Ya, yang saya blok di sini, ya. Nah, karena masih menggunakan dari nilai yang ada pada variabel angka 1 dan angka 2, ya. Ini yang apa namanya perbedaannya, ya. Apakah boleh di suatu fungsi kita tuliskan juga readline? Silahkan, tidak masalah, ya. Yang penting di akhir dari suatu fungsi dia harus mendeklarasikan return value-nya dengan cara nama fungsinya ini, ya, ditulisnya lagi lalu sama dengan, nah, baru operasinya seperti ini, ya. Oke, jadi kalau kita menggunakan suatu prosedur, maka akan terlihat sangat apa namanya sangat ringkas, ya. Oke, ringkasnya bagaimana, Pak Bardian? Ringkasnya adalah di sini kita tidak perlu menuliskan lagi Redland hasil tambah bilangan tersebut, tidak, ya. Tapi lebih ringkas di sini, ya. Hanya memanggil nama prosedurnya, info tambah, ya. Seperti itu. Nah, bahkan, ya, cara mendeklarasikan prosedur info tambah di sini, nah, bisa kita gunakan tidak A plus B, ya, tapi bisa kita gunakan Redland. Nah, di sini kita bisa panggil, ya, tambah yang ada di sini, ya, sama sebenarnya, ya. Tambah A dan B, gitu, ya. Oke, misalkan biar nggak berbeda, kita ganti aja, ya, ini X, ini Y, ini sama, kita ganti ini X, ini Y, ya, ini X, ya, ini Y, ya. Oke, ya. Jadi nanti akan muncul 4, ya. Oke.
Hasil atau nilai pertama misalkan 6, nilai kedua misalkan 3, maka 9 ya. Akan muncul hasil 9 sebanyak 3 kali sesuai dengan output yang kita deklarasikan ya. Nah, hasil penjumlahannya, nah, terakhir nih 9 sama dengan yang pada sebelumnya ya, sama ya. Oke. Nah, di sini ya. Nah, sama. 6 tambah 3 9 ya. Nah, ini kegunaan dari adanya suatu prosedur ya. Prosedur ini lebih meringkas. Oke. Nah, contoh yang lain ya, misalkan kita hendak menambahkan misalkan fungsi kurang gitu ya, atau mungkin selisih. Kita tambahkan di sini function eh, apa ya, operasi kurang ya, atau tambah kurang ya, udah tambah kurang. Ada A dan B, tipenya adalah integer, boleh X, boleh Y, boleh P, boleh Q, terserah bebas ya. Kalau function harus ada tipenya lagi, integer, lalu begin ya, n, di sini kurang sama dengan titik 2 A dikurangi B ya. Setelah itu bisa kita tambahkan lagi prosedurnya langsung ya. Prosedur ya, informasi kurang ya. Parameternya misalkan mau X dan Y boleh, A dan B boleh ya, atau yang lain P dan Q ya. Tipenya adalah integer ya. Terus dia hanya satu proses ya, begin and yakni write learn ya. Misalnya adalah di sini P dikurang ya dengan Q ya. Lalu sama dengan di sini hasilnya ya. Hasilnya adalah kurang antara P dan Q. Nah, tinggal kalau kita panggil dia untuk yang metode kurang ya, dua baris seperti ini, bisa kita tuliskan di dalam begin n ya, di baris 30 ini dia cukup yang info kurang ya, biar dia memanggil sendiri di dalamnya, memanggil fungsi kurang ya, kayak gini. Oke, kita coba lanjut. Oke, masih ngadat lagi laptopnya. Oke, kita coba tuliskan sekarang. Perhatikan, hanya lebih ringkas, satu baris ya. Info kurang antara angka 1 dan angka 2 ya. Oke, hasilnya adalah ya, apa ya, berarti sesuai inputan. Apa yang diinputkan? Misalkan kita menginputkan 70 nilai pertama dikurang misalkan 60 ya. Maka hasilnya adalah 10 di akhir ya. Nah, 70 dikurangi 60 sama dengan 10 ya. Oke, kalau dijumlahkan semuanya 130 ya. Kecuali yang berbeda adalah yang di sini saja yang berbeda nih ya, tambah 100 dan 200 ya. Ini hanya untuk menunjukkan passing by reference dan passing by values ya. Nah, perhatikan. Jadi di dalam metode utamanya ya, begin entity itu sangat sederhana. Tinggal kita tuliskan satu baris seperti ini saja ya. Info kurang katanya. Oke. Ada lagi fungsi misalkan perkalian ya. Misalkan function kali ya. Kalikan misalkan. A dan B atau boleh yang lain ya. Boleh nggak C dan D Pak Bagja? Silahkan ya. Yang penting butuhnya adalah dua inputan saja ya. Seperti itu ya. Tipenya integer, hasilnya pun kenapa lagi? Hasilnya pun integer. Oke, begin n titik koma kalikan titik 2 sama dengan C dikalikan dengan D ya. Setelah itu kita bisa buatkan prosedur info kali. Kalikan antara misalkan
Mau X boleh ya, mau C boleh, silakan. Misalkan X dan Y ya. Tipenya adalah integer dan di dalam prosesnya hanya berisikan right len ya. Right len di sini ada X ya, akan kita kalikan atau mungkin gini ya, kalikan dengan Y ya, maka sama dengan, nah, kita panggil di sini dia kalikan antara X dan Y ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, silakan bisa kok Y nih ya. Oke. Nah, di bawah di sini di dalam metode utama ya, kita akan memanggil info kalikan saja satu baris ya, angka 1 dan angka 2. Nah, seperti ini dia. Oke. Nah, sehingga kalau kita run dia, misalkan nanti 2 kali 3 ya, maka hasilnya adalah 6 atau mungkin 5 kali 3, 15 gitu ya. Oke ya, kita coba di sini. Nilai pertama misalkan 6 ya, 6 dikali 2 ya, maka nanti 12 paling bawah hasilnya. 6 dikali 2 sama dengan 12 ya, ini muncul ya. Oke, kalau yang lain sama semua ya, 6 tambah 2 8 ya. 6 dikurangi 2 4 sama di sini ya. Nah, selain ada fungsi kali atau fungsi kurang, fungsi tambah, juga ada fungsi pembagian. Nah, di sini kita tulis ada function bagi ya. Nah, A dan B tipenya integer dan hasilnya integer juga ya. Begin dan end. Nah, tapi sebaiknya sekali lagi untuk pembagian maka penyebut B harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu ya. Oke. Kenapa? Karena bilangan kedua yakni sebagai penyebut ya tidak boleh bernilai 0. Nah, seperti itu. Oke, harus kita cek dulu di sini dia. Kalau katanya ya, kalau B ya sama dengan 0, maka oke, kita kasih tulisan di sini ya. Atau gini, kalau B tidak sama dengan 0 ya, maka bagi titik 2 sama dengan A ya dibagi B ya, seperti ini. Oke. Else begin end ya. Kasih tulisan right len ya, misalkan penyebut ya tidak bernilai 0 ya. Terus kasih tulisan hasilnya berapa bagi misalkan kalau tidak terdefinisi nih contoh ya, misalkan sederhana adalah 0 atau mungkin min 1 bebas ya. Oke. Ini contoh saja ya. Terus kita deklarasikan prosedur ya. Nah, prosedur info bagi ya, A dan B tipenya adalah integer, begin, end ya. Seperti ini. Apa hasilnya? Di sini dia cukup menuliskan right len A dilakukan pembagian dengan B ya, menghasilkan adalah bagi ya, bagi A, B. Sehingga kalau kita panggil ya, info bagi ini kita panggil info bagi di bawah ya. Kita panggil di sini info bagi ya antara angka 1 dan angka 2 ya. Contoh nanti angka satunya adalah 10, angka 2-nya 5. Ada yang keliru, apa nih yang keliru kita cek.
Oh, ya, nggak cocok tipenya ya. Kita cek lagi di sini, tipenya nggak cocok function bagi ya integer. Ini nggak cocok integer. Karena kenapa? Misalkan 10 dibagi 3, nah itu kan bilangannya koma ya. Kita ganti di sini adalah real ya. Nah, real di sini kita bagi angka 1, angka 2, maaf ini, dan bisa kita berikan di belakang koma, tidak ada ya, seperti ini ya. Coba cek. Nah, oke. Nilai pertama 10 ya dibagi nilai kedua atau mungkin 5 gitu ya. Maka hasilnya adalah 2 ya. 10 dikurangi 5 5 benar ya. 10 di apa? 10 dikali 5 50, 10 dibagi 2, 10 dibagi 5 2 ya. Nah, berbeda kalau kita sekarang coba ya. Bagaimana kalau nilai pertama adalah 10, nilai kedua 0. Nah, akan muncul dia penyebut tidak boleh bernilai 0. Nah, oke. Jadi ini ada kesalahan ya. Sudah ketangkap ya, oleh kondisi yang ada di fungsi ini. Ngecek dia. Apakah B sebagai penyebut atau bilangan kedua 0 atau bukan ya. Kalau tidak sama dengan 0, nah tidak sama dengan lambangnya seperti ini. Kalau lebih kecil lebih besar ya. Maka lakukan pembagian seperti ini. Dicek dia ya. Kalau nggak dicek bagaimana? Akan biasanya terjadi eksepsi ya. Eksepsi ini salah satu jenis error atau mungkin kesalahan sistem, ya kekeliruan sistem, yakni pada proses aritmatika. Ya. Aritmatika tidak boleh ya menghasilkan nilai tak terdefinisi. Ya. Tak terdefinisi artinya kalau di bahasa matematik itu tidak ada, kosong. Ya. Kosong itu bukan nol ya, nol itu ada nilainya nol ya. Tidak ada ya. Ya kalau kosong itu adalah tidak ada ya. Nah, di pemrograman ini semuanya tuh apa? Kita bikin program yang menghasilkan nilai ya, program yang menghasilkan output ya, seperti itu. Kalau outputnya tidak ada, maka harus kita beri kondisi yang sederhana seperti if dan else di sini. Nanti ke depannya kita akan mempelajari tentang exception handling ya. Exception handling ini adalah suatu fitur sebenarnya yang dimiliki oleh pemrograman bahasa tingkat tinggi ya, sehingga ketika programnya jalan, oke, dan ada kekeliruan sistem ya, maka program tetap berjalan ya dan menampilkan pesan kesalahannya. Oke. Karena berbeda kalau misalkan tidak ada ya. Nanti ada exception handling, banyak tuh, ada array index ya, ada array size ya, ada null pointer yang paling berbahaya itu ya. Oke, nah ini seperti wasitnya lah ya. Ini baru sederhana. Oke. Oke, selain penjumlahan ya, tadi penjumlahan paling pertama, kita coba ganti ini hasil penjumlahannya dengan kita ganti ya, misalkan X ya, ini sama dengan ya X ditambah dengan Y ya, sama dengan, nah oke ya, biar cocok ya. Kalau yang di bawah ini dibagi itu sebaiknya dibagi boleh per ya, atau bahasanya adalah titik dua dibagi ya, biar lebih memudahkan ya. Bilangan pertama ya. Isikan bilangan pertama ya. Kita isikan misalkan 100 ya. Nilai keduanya adalah 10 ya. Oke, kasih lain lagi. 10. 100 ditambah 10, 110 ya. 100 dikurangi 10, 90. Oke. 100 dikali 1000, 100 dikali 10 sama dengan 1000. Sedangkan 100 dibagi 10 ya, dibagi maka hasilnya 10. Kenapa? 10 kali 10 adalah 100 ya, seperti. Oke ya, seperti ini.
Nah, selain ini banyak sebenarnya ada fungsi sin ya, cos, tangen ya, bahkan mungkin ada inverse-nya ya atau kita sebut dengan arcs ya, ARC ya. Atau mungkin yang masih sangat bisa kita bikin ya di sini memungkinkan misalkan perpangkatan ya, misalkan 2 pangkat 4 maka duanya ada 4 kali, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 ya. Atau 3 pangkat 2 misalkan, berarti 3 kali 3 gitu ya. Dan ini pun semuanya bilangan integer ya, bilangan diskrit. Bagaimana Pak Barja kalau ada misalkan bilangan pecahan, misalkan 7,2 ya, pangkat 3,5 misalkan. Bahkan pangkat 3,5412 misalkan ya. Itu bagaimana? Nah, kita nanti bisa menggunakan pendekatannya logaritma natural ya. Dan definisi dari eksponen nanti ada di situ ya. Oke. Ini contoh di bilangan diskrit sekarang adalah function ya, function pangkat ya. Pangkatkan. Oke. Atau power ya di bahasa ininya ya. A dan B tipenya adalah titik dua ya di sini integer dan hasilnya integer. Begin and titik. Pangkatkan ya titik dua sama dengan oke. Kalau kita punya pangkat berarti ada suatu variabel tambahan di sini ya. Kita sebut misalkan dengan hasil ya. Hasil tipenya adalah integer. Lalu kita lakukan perulangan ya di sini ya. Hasil dimulai dari satu ya. Oke, sebentar. Hasil kita mulai dari satu. Setelah itu lakukan perulangan ya. Di sini ada for misalkan tambahkan lagi ya. Di sini ada variabel i misalkan ya. For i titik 2 sama dengan 1 ya. To ya sampai b misalnya ya. Do ya. Apa yang dilakukan adalah hasil ya titik 2 sama dengan hasil yang sebelumnya kita kalikan dengan A ya. Terakhir pangkatkan ya. Pangkatkan titik 2 sama dengan hasil ya di akhir. Oke. Setelah itu bisa kita buatkan juga prosedurnya. Oke, kita bisa buatkan prosedur info pangkat ya, hasil pangkat. A dan B tipenya adalah integer, tidak ada nilai ya di situ ya, langsung. Lalu begin dan end. Di sini ada right len ya. A ya, dipangkatkan itu simbolnya seperti ini ya. Pangkat B. Oke. Mungkin yang lain harusnya kan ada di atasnya ya. Misalkan 3 pangkat 4 ya di Microsoft Word ya. 3 terus 4-nya tuh ada di atasnya gitu ya. 3 pangkat 4 sama dengan nah kita panggil di sini adalah pangkatkan A dan B. Oke. Jadi tulisan segini ya bisa kita ringkas ya di dalam apa namanya yang utamanya tadi cukup mengatakan nanti di sini dengan tulisan info pangkat. Nah ya lebih ringkas, oke? Karena lebih kita sederhanakan angka 1, angka 2 ya. Contoh di sini kalau kita run ya, angka 1 nah inputkan oke, inputkan bilangan pertama, bilangan pertama misalkan apa ya? 3 pangkat 4 gitu ya, atau 3 atau 2 lah. 2 oke, pangkat 3 gitu ya. Nah, kita fokus ke nilai paling bawah ya, paling terakhir nanti ya.
maka hasilnya 8 ya. Ini jangan di ini dulu ya, yang di sini ya. Terutama 2 dibagi 3 sama dengan 1 ini kok bisa? Ini, karena bilangannya 2 bagi 3 kan hasilnya 0,66666 sekian ya, itu dibulatkan ke atas ya. Kalau di bahasa pemrograman Pascal ada metode namanya trunc ya, untuk membulatkan. Ada lagi untuk menghasilkan pembulatan ke bawah, beda lagi ya, tinggal kita bisa tuliskan -1. Nah, 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 dikali 2 ya. 2 kali 2 4, 4 dikali 2 8 ya, cocok ya di sini ya. Atau mungkin coba contoh yang lain bilangan pangkat yang pertamanya misalkan 4 ya. Nah, oke, bilangan keduanya adalah 2 ya. 4 pangkat 2 berarti 4 dikali 4 ya. Hasilnya adalah 16 ya. Nah, seperti ini. Oke. Oke, ini kalau ini per pangkatan ya. Kalau 4 pangkat 4 berapa? Berarti 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 ya. Oke. Ini nanti bisa dibalik ya, misalkan maksudnya dibalik itu tidak hanya for i dari 1 to b ya. Ya, hasil sama dengan hasil dikali a ya. Tapi bisa juga dilakukan apa namanya? Seperti ini ya. For i dari 1 to a, oke. Hasil ya sama dengan hasil dikali B ya. Nah, bisa seperti itu ya. Kalau di sini kita tulis B ya, ini A, yang di sini dibalik ya. Mana yang sama-sama apa yang bisa dikerjakan, Pak? Sama-sama bisa ya. Oke, sama-sama benar ya. Oke, inilah algoritma ya. Banyak caranya. Oke, sama di sini ya. Atau mungkin kalau sudah berkenalan dengan nanti ada topik tentang pemrograman bahasa mesin. Nah, di situ di bahasa mesin bisa kita gunakan namanya itu penggeseran bit ya. Jadi kalau misalkan 4 secara angka binarnya itu ya anggaplah ada 8 bit ya. Maka 00 sekian terus ada 100 kayak gitu ya. Seakan-akan 2 pangkat 2 ya. Tinggal kita geser itu aja. Mau berapa kali? Mau 2 kali misalkan. 4 kali 4 16, berarti geser 2 kali ya. Nanti bukan lagi 100 tapi 10000 gitu ya. 2 pangkat 4 di situ ya. Nanti 16 ya. Apa bedanya Pak Baja? Kan hasilnya sama semua ya. Misalkan ya, yang di sini hasilnya sama. Oke, lalu yang ini hasilnya sama ya. Nah, sama memang hasilnya, outputnya sama. Nah, yang membedakan adalah oke, biaya komputasi. Biaya komputasi ini ada dua ya. Ada waktu proses, yang kedua ada memori yang diperlukan. Oke. Selain dua hal itu juga ada sih sebenarnya adalah tingkat akurasi ya. Oke. Pasti dia yang akan kita tanya sesuai nggak hasilnya gitu ya. Tapi yang paling penting dua hal tadi, waktunya lama nggak waktu prosesnya. Oke. Yang kedua, memorinya besar nggak yang diperlukan. Kalau masih 2 pangkat 5 sederhana, 2 kali 2 kali 2 kali 2 seperti itu. Bagaimana sekarang kalau 2 pangkat 10.000? Nah, gitu ya. Atau 3.000 pangkat 5.000 misalnya ya. Berarti perkaliannya banyak tuh. Kan nggak mungkin ya 3.000 kali 3.000 kali 3.000 kali 3.000 ya seperti itu ya. Tapi bisa dikerjakan Pak Berjan, bisa dikerjakan dengan hal tersebut, tapi butuh waktu lama ya, dan waktu apa? Dan butuh resource memorinya pun besar. Oke. Integer saja itu dapat menampung 4 byte ya. 4 byte berarti 32 bit ya, karena 1 byte bernilai 8 bit. Kalau sudah lebih dari 4 byte tersebut atau 32 bit, maka akan terjadi pengecualian lagi hasilnya ya, harus kita ubah menjadi long integer ya. Long integer tidak cukup. Nah, berarti nanti bisa kita kenal dengan ada tipe data big integer ya, bisa seperti itu.
Oke. Nah, ini ya fungsi-fungsi perpangkatan ya. Oke ya, ini fungsi dan prosedur. Oke. Silakan kalau ada yang apa? Coba kita review dulu ya, review dari sini tadi ya. Program sederhana kalkulator butuh variabel angka 1 dan angka 2. Kita sebut dengan istilahnya adalah di sini variabel global ya. Oke. Lalu ada fungsi pertama, fungsi tambah ya, dan prosedur info tambah ya. Misalkan yang di sini tidak kita gunakan bisa ya, biar lebih fokus ya. Terus fungsi kurang juga ada di sini, fungsi kurang ya. Namanya kurang ya, kurangkan. Prosedur info kurang. Nah ya. Oke. Apakah boleh selain P dan Q itu adalah parameter ya. Kemarin kita sebut istilah matematiknya adalah daerah asal atau domain ya. Seperti itu. Bisa nggak A sama B juga? Boleh, tetap A dan B ya, sama. Tidak ada masalah. Terus ada fungsi kalikan ya, fungsi kalikan. Fungsi kalikan yang pertama ini adalah kita langsung menggunakan operator kalinya ya. Oke. Operator kalinya di sini. Ada cara yang lain? Ada ya. Misalkan 4 dikali 4 atau mungkin 2 dikali 3 sama dengan 6 ya. Nah, sebenarnya kan perkalian itu dia menjumlahkan sebanyak n kali ya. 2 ditambah 2 ditambah 2 6 hasilnya. Atau 3 ditambah 3 tiganya sebanyak 2 kali ya, sama. Oke, itu penjabaran dari maksud dari perkalian ya. Oke. Sedangkan informasi kalinya gitu ya. Nah, prosedur info kalikan ya, bisa seperti itu. Lalu ada fungsi bagi. Nah, fungsi bagi di sini ya bukan diribetkan ya, tapi harus kita lakukan pengecekan terlebih dahulu ya pada angka kedua yang bertindak sebagai penyebut. Sedangkan angka pertama A dalam hal ini ya di baris 40 sampai baris 54 A adalah pembilang ya, bilangan pertama. Oke. Nah, yang diperhatikan adalah penyebut ya. Penyebut tidak boleh bernilai 0. Itu yang paling penting ya. Kalau 0 maka kita tampilkan dia pesan error misalnya seperti ini ya tulisannya error. Karena penyebut ya tidak bernilai 0 ya. Seperti itu ya. Sedangkan informasi pangkatkan, nah informasi pangkatkan, oke. Nah, ini informasi pangkatkan dia ada di sini. Ya, pangkatkan, maka dia butuh variabel untuk menampung ya. Kalau kemarin kita mempelajari ada banyak deret ya, deret misalkan faktorial, deret Fibonacci ya, deret bilangan pangkat 2 ya, atau mungkin deret-deret aritmatik, deret geometri ya, dan yang lain ya. Nah, di sini ketika dipangkatkan maka butuh variabel penampung hasil pangkatnya dulu ya. Anggaplah di situ hasil namanya ya. Kenapa butuh i? Itu i variabel i untuk mencacah ya atau sebagai counter ya. Penghitung, pencacah, penghitung atau counter ya. Sudah dilakukan berapa kali perulangan gitu ya. Gitu ya. Kalau di situ kita kasih tulisan ya dari i sama dengan 1 sampai bilangan kedua ya. Maka dia muncul ya seperti itu. Oke. Nah, ini dia. Informasi pangkatnya pun seperti biasa. Di sini simbolnya nih simbol dari saya ya. Seakan-akan ini adalah tanda panah ke atas nih pangkat gitu ya. Oke. Pangkatkan A dan B. Kalau di sini harus sama pangkatkan ya, di sini pangkatkan ya. Oke.
Karena pangkat kan di akhir itu hasilnya adalah hasil ya, di mana perulangan dari satu sampai B ya, atau mungkin yang bisa cara kedua di sini bebas ya, yang mana. Oke, seperti itu semua ya. Nah, ini yang di bawah. Nah, selamat datang di kalkulator sederhana kami gitu ya. Ini misalkan yang hendak kita tulis, yang ini misalkan kita nggak tulis dulu ya, baris 78, bisa kita jadikan komentar agar tidak dieksekusi ya. Nah, kita coba run dia, maka hasilnya selamat datang di kalkulator sederhana kami. Bilangan pertama 9, bilangan kedua adalah 3. Oke, maka hasilnya kita cek ya, 9 ya ditambah 3, 12 ya. Kalau dikurangi 9 kurangi 3, 6. 9 dikali 3, 27. 9 dibagi 3, 3 ya. 9 pangkat 3, nah ini ya, 729. Artinya 9 dikali 9 dikali 9 ya. Seperti itu. Oke. Atau misalkan kita bilang bagaimana kalau 10 pangkat 3, berarti kan 10 dikali 10 dikali 10 ya. Berarti 1000 hasilnya nanti ya. Kita coba di sini. Kalau kita 10 bagi 3 nanti nggak bulat ya, berarti dia dibulatkan ke atas ya. Kalaupun mau ditampilkan hasilnya, tinggal kita ubah nanti ya. Misalkan di sini ya 10 ya, dan bilangan kedua adalah 3 ya. Maka hasilnya adalah di sini kenapa 3 Pak Bagja gitu ya. Karena kita mendeklarasikannya di sini mana tadi pembagian hasil bagi. Nah, ini ya. Kalau kita kasih dia di belakang koma ada 2 digit, ada 2 angka, maka berbeda lagi ya. Karena tipenya sudah real dia. Ini 10 ya, dan di sini 3 ya. Maka akan muncul ya 3,33. Nah, itu ya hasilnya ya. Oke. 3,33 di sini akan muncul hasil. Seperti itu ya. Ini ya yang berkaitan dengan kalkulator sederhana ya. Kalau untuk fungsi sin bagaimana? Nah, bisa fungsi sin bisa kita langsung gunakan dengan nama fungsinya di library matematik ya. Oke, di library matematik itu ada fungsi sin, atau bisa kita gunakan suatu formula atau mungkin persamaan, yakni deret Maclaurin atau deret Taylor ya, untuk menghasilkan sin ya. Nah, deret-deret yang saya sebutkan Maclaurin atau Taylor di sini dia itu berasal dari apa namanya? Deret-deret ini berasal dari konsep tentang turunan ya, dan atau kita sebut dengan konsep diferensial ya. Diferensial pertama ya. Terus turunkan lagi ya. Oke, dan juga ada konsep tentang faktorial ya. 3 faktorial adalah 1 dikali 2 dikali 3 ya. 5 faktorial adalah 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 ya. 6 faktorial adalah 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6 ya. Nanti ada hal seperti itu ya. Ada tentang tadi kalau berkaitan dengan sin atau cos ya, atau trigonometri yang akan kita bikin, bisa kita gunakan dari deret tadi ya, Maclaurin atau Taylor ya. Kalau Maclaurin dia titik tertentunya langsung dinolkan, kalau Taylor di sumbu absis tertentu x sama dengan sekian ya. Oke. Terus juga selain ada melibatkan konsep tentang diferensial, lalu faktorial, juga melibatkan tentang deret aritmatik atau geometri, dan apalagi ya, melibatkan tentang eksponensial ya. Nah, kalau kita sudah membahas eksponensial, maka pasti juga ada relasinya tentang logaritma natural ya, ln ya.
Tapi itu nanti ya, ada istilahnya bidang, yakni adalah kalkulus ya. Kalkulus salah satu ilmu di matematika yang bahas tentang sistem bilangan kontinu, real ya, dan beberapa aksioma atau teorema atau definisi-definisi aljabar lainnya ya. Itu ada di situ dia. Oke. Nah, coba sekarang kita review lagi gitu ya. Kita review lagi. Nah, seperti ini. Jadi program kita, nah di dalam begin N-nya ini lebih sederhana ya, hanya memanggil info tambah, info kurang ya, info kalikan gitu ya, info bagi, info pangkat ya. Lebih lebih ringkas, hanya memanggil saja. Panggil metodenya, panggil metode prosedur, panggil metode fungsi gitu ya. Lebih dimudahkan dan kita begitu melihat ya, misalkan hendak dilakukan evaluasi atau mungkin kita sebut pengujian perangkat lunak ya, atau mungkin kita sebut dengan istilahnya validasi perangkat lunak ya, dicek oh fungsi atau prosedur ini memanggil fungsi ini gitu ya, prosedur A memanggil fungsi B ya, seperti itu ya, lebih dimudahkan ya, sehingga kalau ada kekeliruan kita hanya fokus ke oh info baginya tadi ya, misalkan info bagi di sini untuk menghasilkan bilangan pecahannya, komanya di belakang gimana? Ya sudah kita fokus ke pembagian ya. Kita ubah tadi di bagian sininya ya. Tadinya 0 ya, yang di sini kita ganti 0 artinya di belakang koma tidak ada bilangan ya. Sekarang kita tambahkan 2. Oke. Kalau mau ditambahkan misalkan sampai 7 digit ya silahkan ganti 7 digit di sini ya. Maka nanti akan muncul 3,33333 kayak gitu ya, panjang ya. Kita coba run di sini dia. Input nilai pertama misalkan 10, yang tadi masih sama ya, ini 3. Maka lebih panjang lagi ya di belakang koma ya. Dan ini pun sama seperti yang ada di kalkulator ya. Misalkan kalkulator mau di smartphone ya atau di HP, silakan coba 10 dibagi 3, hasilnya seperti itu ya. 10 dibagi 6 misalkan. Maka hasilnya adalah kita kata tuh 10 bagi 6 1,66666 sekian gitu ya. Oke. 1,66666 terakhir mungkin 7 tulisannya ya. Atau mungkin ada yang menuliskan 1,6 ya. Eh, lalu ada tulisan ya. Misalkan 10 atau mungkin 7 gitu ya, atau mungkin berapa gitu ya. Bisa seperti itu ya. Di kalkulator beda-beda ya. Penting hasilnya sama dia seperti ini. Oke. Ini ya terkait dengan fungsi ya dan prosedur ya. Jelas di sini ya. Fungsi dan prosedur adalah sama-sama membuat program lebih modular ya, lebih per modul-modul, lebih per unit ya. Cuma bedanya adalah di prosedur dia hanya memproses ya. Sedangkan di fungsi, selain dia memproses, juga memiliki return value ya. Nah, di prosedur perhatikan tidak ada hasilnya nih. Kalau di sini dia ada, tipenya apa? Integer ya. Nah, integer ini dia yang saya blok ya, adalah tipe untuk pangkatkan ya. Kalau parameternya A dan B, integer juga di sini ya. Seperti ini. Oke, nah. Lalu yang berkaitan juga dengan istilahnya di fungsi atau metode adalah ada variabel lokal. Nah, i dan hasil adalah variabel lokal ya. Karena hanya dikenali di fungsi pangkatkan saja ya. Oke. Sedangkan kalau kita sebut dengan variabel global, yakni paling pertama tadi di atas ada angka 1 dan angka 2. Nah, ini adalah variabel lokal, variabel global karena dikenali di semua metode ya. Oke, angka 1 dan angka 2. Sedangkan yang tadi, nah yang fungsi kalikan ya, ini adalah namanya variabel ya, variabel lokal.
ya. Hanya di fungsi pangkatkan saja dikenali dia, ya. I dan hasil ini ya. Oke. Nah, berkaitan juga tentang fungsi atau prosedur ya atau subrutin atau metode ya. Kita akan mengenali tentang pacing ya, cara melewatkan parameternya ya. Pacing parameter. Kalau yang di sini ya, nah yang di sini ya, yang saya blok di baris 78, di baris 81 ya, dan baris ini semua kita sebut dengan pacing by reference ya. Jadi kita sebut di sini adalah pacing by references. Oke. Karena masih berupa alamat dia, tidak langsung nilainya ya. Ini pun sama. Oke. Nah, ini pun sama dia ya, pacing by reference. Sedangkan ya yang di sini ya bukan reference tapi values ya. Karena langsung nilainya ya 100 dan 200 gitu ya. Oke, dia itu berupa nilai ya, berupa nilai. Oke. Kalau reference itu masih berupa memori, masih berupa variabel ya. Apa variabel? Variabel adalah untuk menampung nilai ya. Jadi kalau nilai kan bahasa Inggris adalah value gitu ya. Kalau masih berupa alamat, nah itu adalah reference ya. Dan untuk reference di sini harus ada kehati-hatian ya. Apalagi kalau sudah memulai dengan banyak file ya. Misalkan nanti ada file 1, 2, 3 ya yang saling dibutuhkan dalam membentuk program, maka sebaiknya diperhatikan tidak boleh adanya pengaksesan ya, mengakses suatu variabel global dari file yang lain atau di istilahnya object oriented nanti itu tidak boleh mengakses dari kelas lain ya. Boleh mengakses ya dengan cara ya melewatkannya ke prosedur atau metodenya yang diakses secara umum atau publik ya. Bukan berarti nanti atribut atau mungkin variabel global di kelas yang dimaksud tidak boleh diset dengan publik juga ya. Tapi sebaiknya dilewatkan ke prosedur atau fungsinya yang sudah diset dengan eh, apa namanya hak akses ya umum atau publik ya. Oke. Jadi tidak serta-merta bisa akses ya ke dari A akses ke B ya, dari kelas satu akses ke kelas yang lain gitu ya. Secara teknis bisa Pak Bagja, bisa memang ya. Memang bisa. Tapi ya ketika misalkan nanti ada kelupaan ya, ternyata ada yang lupa kita set dengan publik, misalkan kita set dengan private ya atau mungkin protected ya. Karena banyak ya nanti yang makin meluas. Nah, itu bisa berakibat fatal error ya. Ada istilahnya nanti khawatir mengakibatkan null pointer atau mungkin dangling pointer ya atau mungkin kekeliruan sistem yang lain bisa seperti itu ya. Nah, oleh karenanya yang berkaitan dengan variabel global dan lokal itu sekali lagi banyak hal yang harus kita perhatikan. Contohnya saja misalkan untuk membuatkan namanya ya, nama fungsinya, nama parameternya ya. Oke. Lalu cara eksekusinya, nama prosedurnya itu pun kalau di sini kan saya tulis di sini info tambah, info kurang atau mungkin informasi kalikan boleh ya. Berarti di sini harus kita ubah nanti ya. Prosedur informasi pangkat ya. Hasil pangkat maksudnya ya. Nah, boleh lebih lebih jelas ya, lebih representatif tuh ya. Sehingga aplikasi kita informatif ya, jelas tidak ada yang ambigu gitu. Apa sih gunanya ya? Kenapa tidak boleh ambigu? Kalau ambigu ya, ketika kita hendak lakukan aplikasi pengoperasian bisa fatal error itu. Atau mungkin ketika hendak dilakukan pengembangan ya, dilakukan modifikasi bisa keliru juga ya. Atau mungkin mau dilakukan tahap dokumentasi misalkan bisa keliru juga gitu ya. Nah, jadi karena sudah ambigu ya, apa nih? Ini gimana maksudnya? Kok ada nama prosedur A, prosedur B ya? Tidak ya. Nah, kalau bisa lebih jelas ya, lebih jelas
sehingga edukatif ya, representatif, informatif ya, dan useful ya, dan bermanfaat begitu ya. Oke ya, kajian yang ini sudah lengkap ya. Kemarin di awal ada metode tentang hanya fungsi, sekarang fungsi dan prosedur ya. Bahkan contoh implementasinya ya, sampai implementasinya di sini tidak hanya fungsi pembagian ya, tapi ada fungsi perpangkatan ya. Fungsi pembagian juga di sini sudah dilakukan, minimal ada pengecekan pada penyebut atau pada bilangan kedua, pada angka kedua ya. Kalau angka kedua tidak sama dengan nol, maka proses bisa dilanjut ya. Kalau dia sama dengan nol, maka sampaikan ada kekeliruan, error ya. Tidak bisa dilanjut ya. Kalau dilanjut bisa berakibat aritmatik eksepsi ya, seperti itu. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti akan kita kembali lagi dengan bahasa-bahasa yang lain. Nah, ada bahasa Python, MATLAB ya, bahasa Kotlin, Vue.js ya, PHP, bahasa Golang ya. Golang ini Google ya mungkin ya, Google Language ya, pemrograman Google ya. Bahasa .NET ya, bahasa Android ya, banyak. Tapi intinya sama algoritmanya. Secara algoritma sama ya. Oke. Nah, terus juga untuk perkalian tadi selain cara seperti ini juga bisa kita caranya yang lain ya. 2 dikali 4 berarti duanya ada 4 kali dijumlahkan, bisa seperti itu. Atau mungkin empatnya ada 2 kali ya. Bisa seperti itu ya, karena sudah memahami ya makna dari nanti ada istilahnya sifat yang di aljabar itu ya. Ada yang asosiatif ya, ada yang closure ya, tertutup maksudnya ya. Apa sih maksudnya tertutup ya? Nah, bisa-bisa seperti itulah. Artinya bisa diubah ya, diotak-atik ya dalam dalam domain yang dimaksud tadi gitu ya. Oke, mungkin saat ini kita mempelajari ini dulu ya. Oke, nanti akan kita lanjut di minggu depan. Oke, stop presenting. Oke, ini lagi. Sebentar ya, ini lagi. Mungkin itu dulu ya yang bisa kita bahas hari ini ya. Oke, oke. Tadi ada apa? Sampai 20 menit tadi ya itu ada apa? Konfigurasi di laptop saya tidak bisa nyala gitu ya. Apa sudah waktunya nih harus punya adik nih laptopnya nih sepertinya ya. Oke, mungkin begitu dulu ya. Sekali lagi apa? Selamat mempelajari kembali ya. Nanti, ada yang kurang paham bisa diulang lagi ya, atau mungkin bisa lanjut ke materi-materi di bahasa pemrograman yang lain ya. Nah, setelah metode ini sebenarnya ada materi namanya array, atau mungkin sederhananya kita sebut dengan tabel ya. Sedangkan di bahasa komputasi ya, array ini kita sebut dengan istilahnya adalah larik ya. Nanti ada array satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi ya, empat dimensi dan lain-lainnya. Array satu dimensi misalkan untuk pendataan misalkan nilai ya, atau mungkin pendataan nama. Kenapa butuh didata ya? Karena misalkan dari hasil data tersebut bisa kita lakukan pencarian ya. Misalkan ya data pengguna tanda kutip ya, misalkan operator Telkomsel. Ada berapa nih? Oh, ternyata ada 200 juta lebih. Kan begitu ya? Ada nggak data namanya misalkan James Bond, atau mungkin data namanya Agnes Monica, ada nggak? Nah, itu ya bisa dilakukan pencarian atau mungkin dilakukan pengurutan data ya. Diurutkan data ya dari mulai misalkan A B C D E ya. Misalkan Agnes Monica ya, terus Raffi Ahmad, terus setelah R S ya Sule misalkan ya, A R S terus siapa lagi ya, dan yang lain misalkan seperti itu ya, ada pengurutan. Atau mungkin kalau di bidangnya ilmu matematika statistik
Itu ada istilahnya nilai median ya, nilai kuartil satu, kuartil 2 ya. Oke ya, sorry ya, ada tamu barusan ya. Oke, nah jadi ada nilai yang berkaitan dengan statistik, ada nilai kuartil satu, kuartil 2 ya, atau mungkin median, ada kuartil kuartil 3 ya. Ada juga nilai modus ya. Nilai modus ini adalah maksudnya nilai yang sering muncul gitu ya. Terus juga ada nilai rata-rata ya. Kita sebut dengan nilai rataan seperti itu. Banyak hal yang berkaitan dengan tabel dengan array. Sedangkan untuk array dua dimensi biasanya berkaitan ya representatif atau mungkin seperti proyeksi ya, transformasi dari suatu gambar ya. Gambar atau mungkin apalagi video ya atau mungkin lagu ya. Nah, dari hal tersebut misalkan gambar bisa diolah ya. Banyak yang bisa kita olah ya. Nah, kalau sudah berkaitan dengan gambar, ada array dua dimensi, itu berkaitan dengan matriks ya atau vektor ya. Matriks di sini bisa kita lakukan penjumlahan, pengurangan, atau inverse ya atau adjoint atau mungkin apa lagi ya yang berkaitan tentang matriks ini perkalian gitu ya. Oke. Nah, dari hal-hal tersebut, array dua dimensi atau matriks atau pada gambar operasi image ya atau operasi pada video misalkan bisa ditentukan apakah gambar tersebut wajahnya ini gitu ya. Misalkan nih ada suatu foto, ini gambarnya siapa ya. Bisa kita lakukan scanning ya. Kita cek ya. Oh ini gambarnya misalkan Nagita. Oh ini gambarnya adalah Sule gitu ya. Bisa seperti itu. Dan hasil-hasil metode ini, hasil-hasil pengolahan sinyal, pengolahan gambar ya, atau mungkin pengenalan wajah, ini sangat-sangat penting misalkan satu di antaranya di bidang kepolisian ya. Misalkan ada orang yang dicari ya, misalkan ada penjahat hendak dicari. Ini cari ada di mana nih? Nah, misalkan kamera-kamera kalau di film-film tuh kan mengintai ya, melihat ada nggak sih wajahnya ini dicari? Ada yang sama nggak? Setiap yang orang lewat dicek wajahnya sama nggak? Wajahnya sama nggak dengan yang dicari gitu ya? Itu satu di antaranya nih. Jadi bisa sangat cepat dilakukan deteksi ya. Oh penjahat ini ada di lokasi tertentu sehingga tim-tim polisi atau mungkin intelijen ya atau mungkin kan keren-keren ya sekarang ya polisi-polisi kita tuh makin canggih juga tuh ya berpikirnya IT digital ada penjahat tinggal dicek ada di mana nih dia oh kemarin transaksinya misalkan telepon ya nelpon dengan menggunakan nomor ini dari lokasi ini yang kedua dia mungkin sedang berbelanja ke swalayan misalkan Indomaret atau Alfamaret ya Alfamartnya di jalan mana dicek lagi di situ ya ada nggak di rekaman CCTV-nya wajah seperti ini ada ya dari hal tersebut dicek lagi dia menggunakan kendaraan tertentu ada plat nomornya dicek lagi cepat tuh ya makin cepat tuh dia karena adanya dari ilmu komputasi di sini ya itu array dua dimensi ya array tiga dimensi Pak Bar ya empat dimensi banyak kegunaannya di situ ya oke. Array 10 dimensi ya. Oke, tapi kita perlahan-lahan ya berkaitan dengan array pun nanti misalkan pencarian ya, pencarian data, pengurutan atau sorting, searching ya. Pencarian data menggunakan algoritmanya banyak ya. Dengan algoritma ada sekuensial, ada sentinel, ada binary gitu ya. Atau mungkin pada suatu pohon ya, penjelajahan pohon. Nah, misalkan pohon itu untuk representasi dari kota atau mungkin tertentu ya itu banyak algoritma, banyak metode yang bisa kita gunakan. Namanya tuh Ibu tuh tahu tuh ya, namanya adalah misalkan
algoritmanya DFS ya, BFS atau mungkin algoritma greedy, algoritma brute ya, brute force, algoritma heuristik ya, terus algoritma ASTAR atau mungkin Dijkstra, Primes, Kurzweil gitu banyak tuh ya algoritmanya beda-beda tuh ya. Mungkin nanti ada lagi algoritmanya ABCDE gitu ya. Algoritma untuk pengurutan data banyak, ada bubble sort, selection, insertion ya, ada radix, ada bucket ya, ada heap sort, ada merge, ada counting sort, sangat-sangat banyak ya. Bahkan kalau kita memahami cara kerja algoritma-algoritma tersebut ya, ini mirip seperti algoritma yang ada pada permainan kartu remi ya, tapi tidak secara umum ya, mirip-mirip gitu. Kok bisa sih dia bermain remi gitu ya? Karena sudah memahami ya. Nah, berkaitan dengan kartu remi ya, mungkin ada analog yang berkaitan dengan judi, tapi kita jangan ke sana ya. Ya, yang penting tahu oh ternyata bisa kita gunakan ya, bisa kita gunakan untuk membuat suatu aplikasi yang sangat-sangat bagus dan aplikasi yang sangat bermanfaat terutama ya. Oke, mungkin begitu dulu ya saat ini. Tetap semangat ya. Oke ya, kita akan lanjut di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.